Tapi lewat ngaji ini Anda menjadi tahu. Jadi yang biasa toreko, biasa wiridan, jangan menafikan orang-orang soleh yang mungkin meyakini ada efektivitas pakai kekuatan politik dan harta. Paham ya? Nyatanya ya iya. Misalnya tanah-tanah yang potensi nggo maksiat sampean tuku ya nggak mungkin dienggo maksiat. Kulo jeeling. Kulo nu gak ada guru kulo nu kathah. Di antara ini saya punya guru punya tanah luas di perbatasan, luas sekali. Itu zaman itu mau dibeli Cina itu 2 miliar. Yang zaman itu harga rata-rata sekitar 700 juta. Mau dibeli 2 miliar. Itu beliau tidak boleh bilang sama saya, nak nganti dituku Cina perbatasan, nak tinggal lonte dosaku rak nganti mati. Wes melarat ra bakal takdol. Jadi banyak juga orang yang meyakini adol tanah ning wong sing potensi dienggo maksiat itu dosa gede. Nah, suatu saat ini kejadian lagi dan beda lagi. Ini ya guru saya tapi beda lagi. Ada orang punya tanah yang potensinya itu hanya 100 juta karena yang beli Cina dijual 200 juta. Satu keluarga haji semua. Dipakai haji. Itu semua keluarga kiai ini tidak ada yang datang. Kowe iku atuk ora kaji, timbang kaji tanah mbok dol Cina sing potensi dienggo maksiat. Tangisan deh. Dibatal ora iso. Artinya banyak juga orang yang punya strategi sampai begitu, nganggep begitu itu jihad, menguasai tanah itu apa? Jihad. Karena dengan kita kuasai untuk sujud ya kita, yang taat ya kita, mengendalikan untuk apa juga kita. Oke, dengan kita punya kan mengendalikannya ya kita, untuk apa ya kita. Dengan tidak punya ya tidak kita kan. Nah, nek cerita ngono kan terus wong melarat kados kula rugen kan musibah tenan. Wong kula yo ora tau duwe dhuwit akeh. Tapi masalahnya kula ora pati nyesal. Misale kula niku kan terus liwat jalur ulama. Sing nyesal kan rugen. Jalur apa terus? Wiridan kan, wiridan ra kuwi wis kodho kula. Kula dijajahi toreko ora tau tak lakoni Gus. Kula nak wiridan mboten nemu betah. Terus jalur apa? Kira sabar mau kan. Lah iku kudu ikhlas kalah meneh ning swarga, paham? Kok kiai ini ya di sana sama? Wah juga. Tapi cerita itu ya aku ya percaya tapi masuk akal. Kalau ini ya wah. Sampeyan percaya gak? Ibu bara roh mawon. Ibu bara roh. Jadi niki ngaji penting nggih ben mboten falatuzaku anfusakum. Wong ora usah sok suci. Kebenaran toreko itu ya benar, orang fikih ya benar, orang wiridan yang benar. Tapi sebetulnya mungkin pejabat yang kita kira dekat dengan syubhat itu juga banyak amalnya kan, karena mereka bisa bikin SK berapa ratus tahun doli gara-gara SK-nya wali kota iso dibubar. Sama tak ceritani, anaknya Yusuf Qaradawi yang terkenal ngarang fiqh zakat itu akrab sama Sutioso. Saya dulu itu ikut proses menerjemah fiqh zakat. Memang saya ada orang politik juga nggak orang kaya, tapi saya ikut proses. Hanya saya di antara tim yang ikut menerjemah. Itu gara-gara dekat kiai itu Sutioso memutuskan Kramat Tungkak. Itu dulu kan tempat prostitusi terbesar juga. Sekarang dirubah jadi Islamic apa? Center. Itu baru kayak kiai tak pejabat. Pejabat karena pejabat yang punya SK. Tapi fungsi ini kiai hilang loh, pejabat roh pentingnya ngono itu dikandani kiai. Lah sirang mesti kan rugen kan berarti jalurnya karena mulane sini kudu tuduh aku ini kan masalahnya kok nek akhirat dia tetep kalah ya harus saiki persiapan paham ya. Ya persiapan bus warga wae tapi ora usah nomor apa? Ora nomor Arab. Jadi kurang contohnya Kramat Tungkak itu yang bisa memusnahkan itu ya dulu ketika Sutioso gubernur dan dia dekat sama anaknya Yusuf Qaradawi terus punya fiqh zakat. Lama-lama fiqh zakat jadi tren. Sampai di Jakarta ada Basnas, ada rumah zakat. Sekarang di Jogja ada Lazis, ada macam-macam. Barokahnya trennya figus. Dulu zakat itu nggak jadi kebutuhan, tapi setelah jadi tren, saya ingin orang zakat izin. Banyak pegawai-pegawai itu yang nggak sholat tapi zakat. Jadi takutnya kenapa? Tren Pak izin. Jadi kesannya kok antisosial. Jadi kesannya anti apa? Mulane kulon kadang ya. Makanya bapak dulu. Bapak itu anak pertama itu disekolahkan, ya sempat jadi pejabat. Yaitu sirinya kenapa Mbah Hasyim Asari Salim itu Gus Wahid kan belajar bahasa Belanda sampai Inggris. Walau zaman Gus Wahid jadi menteri agama. Andai kan Gus Wahid tidak menteri agama, mungkin cara berislam Indonesia tidak sunni. Karena Gus Wahid pertama jadi menteri terus jadi ahli sunnah. Lama-lama sekarang jadi tren menteri agama Indonesia harus ahli sunnah. Naga itu rapantes
Wong disi-disi wis napa? Ahli sunnah. Ulah tapi kadang santri fanatik, tapi Gus Fakih itu seralim koyo abai. Lah kita fanatik repot kan enggak ngakui kebenaran dengan bentuk lain. Khawarit itu jenenge apa? Khawarit. Jadi sakniki ngaji kita kudu sadar kullu hisbim bima ladaihim farihun. Dan niku dicap elek nak wong ngrasa bener dhewe. Sing apik fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Kula ku cek eling diceritani ada kiai alim, ini kisah nyata. Alim banget. Kula mawon ngakoni nek dene wong alim. Ya alim banget. Nabi wong alim lah iku nek rapati duwe dhuwit iku duwe sandal anyar kowe eling. Iku salah ya wong alim rapati duwe dhuwit. Dekne salat ning masjid pinggiratan, masjid umum. Gurine iku ana wong rambute gondrong tatonan. Amen nututi dekne curiga sandale didekno. Bareng ngono jebule wong tatonan nututi kabeh makmum. Lha apa jek sepuro isin. Ora jek sepuro tau surga. Lah itu repot to ngadepi ngoten. Cara alamat lahir iku preman. Jebule nututine niat ape? Makmum. Ku betul repot dene sandal. Biar carane istighfar. Ayo repot to ngadepi. Lho lah iya jangan kira sampean tak ceritani Islam sing ijek preman ning dalan-dalan. Saiki wong Kristen gawe gereja wedi kiai apa wedi wong Islam preman? Wis jawab jujur. Wedi Islam preman, kok nak kiai ra ngarep piye-piye, cara mangkel lho prosedur. Tapi ngadepi Islam preman. Dobong. Lah ya mesti kadang itu ada fungsi yang kita pun tidak bisa menggantikan fungsi mereka. Meskipun kita tidak pernah membolehkan anarkisme, tapi selalu ada kebaikan yang kita orang baik pun kadang tidak bisa. Kiai sing penggaweane itikaf ning masjid, apik, kita sepakat apik. Saiki ana wong kesasar ning dalan, sing nulungi wong dalanan ta kiai sing itikaf. Lah, saiki ana kecelakaan ning dalan, tabrakan sing nulungi wong itikaf ta wong sing cangkruk ning dalan. Ning dalan. Berarti ada kebenaran yang kita pun orang baik kadang tidak bisa melakukan. Dan apa ora usah mbok walik model wong LSM. Berarti ampo yang di jalanan fungsinya lebih banyak timbang yang di masjid. Wah, ya kasus terus buat simbol model LSM loh. Ya tapi nak buat simbol yang terbaik tetap yang di masjid. Ya keliru juga kan, kau mungkiri fakta. Yang bener ya ulama tetap fala tuzakku anfusakum. Ora usah sok nopo suci, biasa wis. Pokoke nglakoni apik kados kula wis mulang-mulang ben ngenteni mati wis sesuk mati dhewe. Ora wae mati apa? Mati dhewe. Mun kula terusno gitu terus eling-eling menapa? Kula hisbim bima ladaihim napa farihun. Bal qulubuhum balik utawi atine kufar, ayil kufar tegese utawi atine wong kafir fi khamratin ing dalam kebodohan jalatin tegese kebodohan. Min hadza sange ikilah Quran. Wong kafir ku blas gak gelem pahami Quran. Walahum lan tetap kedue kafir amalun te ana kelakuan min dini dalika kang ora kelakuan sing kaya dilakoni wong mukmin. Dadi wong kafir wis ora paham Quran di kelakuan sing elek sing ora padha mek sing dilakoni wong mukmin.